Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas tentang saham dari sektor perbankan. Sebagian dari kawan-kawan juga ada yang request tentang saham ini ya. Nama sahamnya adalah saham BBTN, Bank Tabungan Negara. Nah, IHSG kita lagi turun ini ya, 0,17%. Ini penutupan perdagangan hari Kamis. Nah, kita lihat grafiknya. Nah, saham Bank Tabungan Negara ini grafik dari Google ya. Kalian ambil aja juga bisa nih. Dari tahun 2009 sampai dengan 2024 ini dia sebetulnya pernah terbang tinggi di tahun 2018. Tembus di 3.300-an ya kan. Setelah itu dia turun terus sampai dia turun di harga terendahnya di tahun 2020 nih, pas Covid sampai 665. Kemudian dia pulih lagi, kemudian sampailah di stabil sekarang di 1400. 1200-an pernah juga ini ya, 1430. Nah, dalam 5 hari terakhir, 1 bulan terakhir dia sudah tumbuh 10%. Oke. Kita lihat dari statistiknya. Nah, dia mau lakukan corp action ini. Corp action, kita lihat. Nah, dia mau RUPS tanggal 6 Maret 2024. Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada nomor 1 Jakarta. Saya nggak tahu nih ya, RUPS-nya ngundang investor seluruhnya atau perwakilan aja, saya nggak tahu. Nah, kalau riwayat dia bagi dividen memang tahun lalu 2023 di bulan Maret. Jadi biasanya 20 hari setelah tanggal RUPS itu biasanya dia tentuin tanggal cum date gitu kan. Nah, berarti bisa kita asumsikan RUPS-nya tadi itu yang tanggal 6 Maret ini adalah untuk merapatkan hasil kinerja laba tahun 2023 dan menentukan berapa kira-kira dividen yang mau dibagikan. Nah, tetapi kalau dilihat dari statistiknya, dividen si BBTN ini kecil biasanya, kecil dia ya, paling berapa lah payout ratio-nya ini. Tapi coba kita hitung dulu ya. Nah, untuk kawan-kawan yang mau baca profilnya silakan dipelajari dulu. PT Bank Tabungan Negara atau BBTN merupakan perusahaan BUMN. Fokus bisnis Bank BTN dikonsentrasikan pada 3 sektor, yakni KPR dan perbankan konsumer, KPR bersubsidi, KPR non subsidi, kredit perumahan, dan kredit konsumer. Jadi intinya bank ini fokus bisnisnya itu di KPR gitu, kredit KPR. Nah, BTN memiliki total 76 kantor cabang, 24 kantor cabang syariah, 2126 ATM di seluruh Indonesia gitu. Nah, karena ini bank BUMN, jadi yang menguasai sahamnya itu negara Republik Indonesia menguasai 60%, sisanya masyarakat ya. Nah, ini nama direksi, presiden direkturnya Nixon LP Napitupulu, orang Batak. Presiden komisarisnya Chandra M. Hamzah. Nanti kalian pelajari aja kalau mau paham kapabilitas dari nama-nama ini. Nah, dia listing tahun 2009, berarti udah berapa tahun tuh? 2024 kurang 2009. Udah 15 tahun di bursa, jadi udah bukan kaleng-kaleng lagi lah ya, udah lama lah gitu. Nah, kita lihat dulu riwayat labanya. Kalau nggak salah kuartal 4 BBTN ini udah keluar labanya, jadi udah bisa kita hitung nih. Nah, kan udah keluar. Kita pilih yang anual aja kalau udah keluar tahunannya. Nah, kita mundur dari 2019, laba 2019 200 M, 2020 1,6 T, 2021 2,3, 2022 3, 2023 3,5. Jadi laba 2023 laba paling tinggi nih, 3,5 T kan. Nah, jadi naik lah kinerjanya, bisa kita lihat kan. Kalau kita lihat secara asetnya, tinggal kita lihat aja sini, asetnya 438 T nih, tumbuh besar ya dari 402 tahun 2022.
Kalau kita analisa saham perusahaan bank kayak gini, total liabilitasnya makin besar bukan makin buruk, jadi makin bagus dia. Jadi tergantung simpanan nasabah ini. Kalau simpanan nasabah ini kan dicatat sebagai liabilitas kalau di bisnis perbankan gitu. Jadi beda dia analisanya sama perusahaan-perusahaan industri gitu, ataupun pertambangan atau apalah gitu. Makin banyak liabilitasnya makin bagus, asal yang makin nambah itu simpanan nasabah ini. Ya udah, ekuitasnya 30,4 triliun naik. Nah, kalau kita mau tahu harga wajarnya berapa, tinggal kita bagikan aja nih, karena udah keluar ekuitasnya data 2023 udah enak ya. Bagikan aja 30,4 triliun dibagi saham beredarnya 14 miliar. Coba kita bagikan ya. 30,4 triliun dibagi saham beredar 14 miliar. Dapatlah 2171. 2100 lah. Nah, ini harga wajar Bank BTN ini kan. Nah, kalau kita mau masuk harga, misalnya ditanya harga wajar dan harga aman untuk masuknya berapa Bang gitu kan. Kalau saya selalu pakai metode Ben Graham aja yang gampang, fundamental analysis itu. Jadi dia bilang 2/3 dari harga wajar sahamnya itu harga aman untuk masuk. Ya udah, tinggal kita kalikan aja 2100 kali 2 bagi 3. Nah, harga wajar untuk masuk 1400. Harga sahamnya hari ini adalah 1430. Jadi udah sedikit di atas harga rekomen hitung-hitungan Ben Graham. Tapi gak terlalu jauh juga kok, 30 kan. Ini saya ingat kali ini, dulu masih saya analisa 1200-an masih ini. Nah, 3 bulan yang lalu atau 1300-an kan. Kalau masuk dari 3 bulan yang lalu udah profit 11% juga, ini udah banyak juga. Nah, itu dia. Tapi kalau kita mau masuk sekarang ya masih di bawah harga wajarnya kan, walaupun sudah sedikit di atas rekomendasi harga aman untuk masuk dari Ben Graham. Nah, kita lihat berapa dia bagi payout ratio tahun lalu. Kecil payout ratio-nya 17% ini kawan-kawan. 18 lah kita buat 18%. Jadi kalau misalnya labanya tadi 3,5T ya kan, 3,5T laba dibagi jumlah lembar saham beredar tadi 14M, dapatlah 250 laba per saham kan. Coba benar gak 250, kita cek. Beda tipis-tipis kayaknya. Laba per saham, earning per share. Nah, EPS annual 249,46. Sama lah itu kan, 250. Kalau dia bagi dividen payout ratio cuma 18%, berarti cuma 45 dividennya. Kalau 45 dividen yieldnya berapa itu? 45 kali 100 dibagi harga beli 1430. Cuman 3,1%. Kecil banget ya. Cuman kalau mereka inisiatif bagi payout ratio yang besar lumayan juga. Coba ya, dividen payout ratio BBTN tahun 2022 13,3% bahkan ini di Google ya. Beda datanya. Di Stockbit 18%. Kayaknya beneran yang di Stockbit. Ya udah, gitu sih untuk BBTN ini simpelnya. Jadi poinnya dia masih di bawah harga wajarnya. Kenapa? Kalian kan bisa lihat di sini. Ini PE ratio-nya masih 5 kali, 5,7 anggaplah 6 kali. Masih di bawah 8 kali, masih murah lah itu. Price to book value-nya masih 0,66, 0,7 lah kita anggap. Masih di bawah 0,8, masih murah lah itu untuk perbankan gitu kan. Jadi kalau untuk sebetulnya dia lebih ke arah rasio pertumbuhan laba dan prospeknya kalau perbankan ini. Karena kalau prospek kedepannya bagus, cerah, misalnya kan kalau BTN ya, kalau misalnya rumah produk KPR mereka kita asumsikan di masa depan bisa laris, ya udah sahamnya bakal tumbuh juga itu ke depannya. Karena akan berkorelasi sama pertumbuhan labanya gitu. ROE-nya 11% ini udah
belum kuat banget sih. Dia harus di atas 15% dia baru kuat gitu, menurut saya gitu. Nah ini harga 1 tahun terendahnya 1150 dan 1 tahun tertingginya di 1500. Jadi udah mau masuk harga 1 tahun tertingginya dia gitu sih. Jadi untuk yang membuat BBTN ini menarik, kalau dari sisi dividen saya rasa kurang karena payout ratio-nya kecil. Kalau dari sisi ROE-nya kurang juga menurut saya. Kenapa? Karena labanya dari 3 ke 3,5 triliun itu tumbuh 500 miliar sebetulnya bagus, cuman masih ada yang lebih wow dari situ pertumbuhannya. Tapi kalau kita lihat dari sisi valuasi untuk segi keamanan, nah itu kita enak masuknya. Kenapa? Karena PER sama PBV-nya masih di bawah harga wajar gitu. Dulu pun BNGA kayak gini juga, CMB Niaga PER-nya 7, PBV-nya 7 di 1200, 1300. Setelah itu kan lambung dia ke 2000 sekarang kan. Tapi ya itu dia harus rumusnya itu labanya tumbuh drastis, kemudian ada hal yang baru gitu, inovasi bisnisnya baru gitu, apa entah mereka akuisisi bisnis yang lain, bank yang lain atau apa gitu, kayak NSP akuisisi Commonwealth gitu, atau bagi dividen yang besar gitu, harus ada pemicunya dia gitu. Itu sih untuk BBTN ini. Oke kawan-kawan, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe. Thank you.